Selamat hari Minggu, sahabat-sahabat puisi yang tengah menikmati rindu. Pada konten kali ini, channel Keluarga Puisi akan menyajikan hiburan bergengsi. Sebuah alur cerita film yang layak dinanti, berjudul Panja atau Jandar Hindi. Panja adalah film aksi India tahun 2011. Disutradarai oleh Visnuvardhan, dibintangi aktor ternama yang dijuluki Power Star Indian. Siapa lagi kalau bukan Pawan Kalyan. Film ini tentang kehidupan gangster di Kolkata. Jaydev yang diperankan Pawan Kalyan, Jay ingin hidup bahagia, kemudian menikahkan saudarinya dengan pria baik-baik. Sejak tiba di Kolkata, banyak laki-laki bejat yang memandang saudaranya penuh hasrat. Hingga pada suatu hari, peristiwa kelam terjadi. Ibu dan saudara perempuannya diperkosa, lalu dibunuh oleh 3 orang pria. Tidak ada yang membantu. Masyarakat hanya menjadi penonton saja. Jay menangis, histeris, sangat marah dan ingin balas dendam. Saat itu, hanya seorang preman lokal bernama Bagawan yang mengulurkan tangan peduli. Bagawan yang diperankan Jackie Shroff membawa Jay kecil ke tempat para pembunuh keluarganya. Dalam kondisi kalap, Jay disuruh membunuh mereka untuk balas dendam dengan pistol. Pembunuhan pertama pun dilakukan. Jay menangis di pelukan Bagawan setelah membunuh. Namun Jay merasa puas, dendamnya terbalas. Bagawan sangat berjasa dalam hidup J. Sejak saat itu, J berkomitmen untuk mengabdi pada Bagawan sebagai ucapan terima kasih. J tumbuh dan berkembang bersama Bagawan. Setelah dewasa, bukan hanya menjadikan Bagawan dari seorang preman biasa menjadi mafia paling berpengaruh di Kolkata. Namun, J juga menjadi bayangan Bagawan yang melindunginya setiap saat. Tidak ada siapapun yang boleh menyakiti bosnya itu. Misalnya saja ketika Bagawan pulang menjemput anaknya, Muna, yang kembali ke India setelah 8 tahun di luar negeri. Beberapa geng yang dipimpin Peru ingin membunuh Bagawan. Tentu saja, J tampil dengan lihai menyelamatkan bosnya. Jay kemudian menemui Kulkarni, mantan anak buah Bagawan yang diperankan Atul Kulkarni. Kulkarni sendiri telah membentuk geng sendiri. Jay mengingatkan Kulkarni untuk tidak coba-coba menjadi Bagawan, apalagi menyentuhnya. Kulkarni yang mengetahui Jay adalah kekuatan utama Bagawan menawarkan banyak uang agar mau bergabung. Tawaran itu ditolak mentah-mentah atas nama loyalitas. Sementara itu, Muna, anak Bagawan, ternyata memiliki karakter yang sangat buruk. Dia mencintai Jahnapi yang diperankan Anjali Lapania, seorang penarik klub milik Bagawan. Muna sempat bersih tegang dengan Jay karena melarangnya ketika ingin membunuh seseorang di klub tersebut. Insiden itu ternyata diketahui Bagawan. Jay diminta untuk menjaga Muna dan juga menjadi bayangannya seperti yang dilakukan pada Bagawan. Jay, Munna ni Jakarta చూసుకో. Sisi lain kehidupan J,
Ternyata dia memiliki kebun tanaman sebagai tempat mencari ketenangan. Disitulah dia dipertemukan dengan Sandia, seorang mahasiswi pecinta lingkungan yang diperankan Sarah Jane Diaz. Keduanya saling memiliki rasa cinta yang belum terungkapkan. పెద్దగా ఉండవు. Jay sendiri merahasiakan kehidupan gelapnya. Sandia hanya mengetahui jika Jay seorang pria yang mencintai lingkungan. Keduanya semakin akrab. Namun Sandia harus pergi ke rumah neneknya di Palasa yang sedang sakit. Di tempat lain, Muna yang diperankan Adi Pisces memaksa akuntan ayahnya, Sabapati, untuk memberikan uang. Pria tua yang sudah lama bekerja untuk ayahnya itu tidak mau memberikan uang untuk Muna. Tapi Muna justru mempermalukannya. Bahkan senjata ditodongkan ke kepala Sabapati. Peristiwa itu dilaporkan oleh Sabah ke Bagawan. Namun justru mendapatkan omelan. I don't want anyone talking about Munna. Muna tentu saja tidak terima ketika Sabah mengeluh kepada ayahnya. Dia mencari Sabah ke rumahnya, dipukul dan dikencingi Sabah yang sudah tua itu. Damn wank. Sabapati tentu tidak terima juga. Dirinya merasa sangat dipermalukan. Apalagi sampai dikencingi oleh anak yang selama ini tempatnya mengabdi. Sabah akhirnya memilih untuk bergabung dengan geng Kulkarni. Dia hengkang dari kelompok Bagawan. Sabapati! Hal itu tentu saja membuat Bagawan sangat marah, merasa dihianati. Dia memerintahkan Jay untuk membunuhnya. Sebenarnya Jay sangat berat hati melaksanakan perintah itu, apalagi harus pergi ke wilayah kekuasaan Kulkarni. Jay hanya ingin tahu kebenaran yang membuat Sabah berkhianat. Now! Agar keamanannya terjamin ketika pergi ke rumah Kulkarni, Jay menculik Rahul, anak saudara laki-laki Kulkarni, Sampat. Dia meminta Guru Paya untuk menyandra Rahul di sebuah klub sampai dia kembali dengan Sabah. Jay meminta kepada Kulkarni untuk membiarkan Sabah pulang bersamanya. Sebagai gantinya, Rahul juga akan dibebaskan. Saat itulah Sabapati menceritakan kepada Jay tentang perlakuan Muna, bagaimana dia digencingi. Namun hal tak terduga terjadi. Di tempat lain, Muna justru membunuh Rahul. Kulkarni dan Sampat marah besar. Jay pun harus dibunuh. Setelah membunuh Rahul, Muna juga mendapatkan informasi dari Guru Paya bahwa Janapi mencintai Jay. Kesal, Muna menemukan Janapi di rumah Jay dan memukulinya hingga meninggal. Jay yang sudah berhasil kabur dari rumah Kulkarni sangat kaget ketika tiba di rumahnya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri Muna memukul Jahnapi. Hal itu membuat Jay murka, matanya memerah. Tidak sulit bagi seorang Jay untuk menghabisi nyawa seorang Muna, dan Muna pun terbunuh. Guru Paya melihat Jay membunuh Muna dan melaporkannya ke Bagawan. Jay sendiri memutuskan untuk memberitahu Bagawan alasan dibalik pembunuhan itu. Dia yakin bosnya akan mengerti siapa yang salah. Mendengar anaknya meninggal, Bagawan tidak berpikir apa-apa. Bagawan sangat murka, apalagi yang membunuh anaknya adalah Jay. Perintah pembunuhan untuk Jay juga dikeluarkan.
Namun, memang tidak mudah membunuh Jay yang sudah terlatih dan berpengalaman. Jay juga sangat kecewa dengan sikap Bagawan. Apalagi Bagawan justru mempersalahkannya tanpa mendengar cerita yang sebenarnya. Namun, Jay tidak ingin berselisih dengan bosnya itu karena jasa masa lalu Bagawan yang sangat besar kepadanya. Jay akhirnya memilih untuk meninggalkan tempat tersebut, bukan karena takut, tapi agar Bagawan tidak mati di tangannya. Pilihan terbaik saat ini kabur ke tempat Sandia di Palasa. Di sana, Jay hidup seperti orang biasa yang tak mengenal kekerasan. Sayangnya, dia justru harus menghadapi preman yang ingin membunuh Sandia. Penyebabnya, Sandia bertanggung jawab atas dipenjaranya preman bernama Sambasipa. Mengetahui itu, Jay secara diam-diam membunuh Sambasipa agar kehidupan gadis yang dicintainya tetap aman. Jay pun akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya hingga mengasingkan diri ke Palasa. Setelah Jay tak bersama Bagawan, Kulkarni sudah tak takut apa-apa lagi. Beberapa orang kepercayaan Bagawan juga bergandengan tangan dengan Kulkarni. Di tengah kondisi bisnis yang terpuruk, dendam Bagawan juga tetap menyala. Dia mencari Jay untuk menghabisinya. Di sisi lain, harus juga menghadapi berbagai serangan dari kelompok Kulkarni. Meski bertikai, dua kelompok gangster itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membunuh Jay atas nama balas dendam. Jay harus menghadapi geng Kulkarni atas kematian Rahul dan juga amarah Bagawan karena kematian Munna, anak tersayangnya. Kelompok Kulkarni terlebih dahulu menemukan keberadaan Jay. Sampat, ayah Rahul dan anak buahnya menyerang Jay. Setelah baku tembak dan perkelahian yang cukup dramatis, Jay akhirnya mampu membunuh Sampat. Tiba-tiba di tempat berbeda, Sandia diculik. Kini, Jay benar-benar murka. Dia tidak berpikir apapun. Datang langsung ke wilayah kekuasaan Kulkarni. Sendirian. Preman satu kampung dibabat habis. Perang yang sangat mengerikan benar-benar ditunjukkan oleh satu orang. Rupanya Jay salah menduga. Kulkarni yang sudah tak berdaya di hadapan Jay mengaku tidak pernah menculik Sandia. Keberadaan Jay diketahui dari Guru Paya. Jay kemudian membunuh Kulkarni dan juga Guru Paya. Satu-satunya yang kemungkinan menculik Sandia adalah kelompok Bagawan. Jay pun mendatangi rumah mantan bosnya itu dan menemukan Sandia ditawan. Pada awalnya, Jay berusaha berbicara secara baik-baik dengan Bagawan. Dijelaskan kronologis yang sebenarnya atas terbunuhnya Munna. Tetap saja hati Bagawan tak luluh. Jay memberikan peringatan kepada Bagawan untuk melepas Sandia. Jay tidak ingin membunuh Bagawan karena masih menghormatinya. "Jangan paksa aku membunuhmu," ujar Jay. Namun Bagawan tetap keras. Bagawan dengan amarah justru melepaskan tembakan kepada Sandia. Karena Jay yang sekarang menurutnya lebih menyayangi perempuan itu daripada dirinya. Spontanitas saja melihat kekasihnya ditembak, Jay juga menembak Bagawan. Sandia selamat
karena hanya terkena tembakan di tempat yang tidak vital, sementara Bagawan meninggal di tempat. Adegan film terakhir, J menggendong Sandia yang masih terluka, meninggalkan rumah Bagawan. Setelah beberapa waktu, Sandia sudah sehat, pulih kembali. J kini menjalani hidup bahagia seperti orang biasa di desa Sandia. Tidak ada lagi dentuman senjata dan kekerasan. Hidup J damai.